Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Nah, pasti dari kalian ini tidak asing dengan yang namanya AI. Nah, memang bahwa AI itu sangat membantu kita para mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, terus juga AI itu merupakan alat apa tools yang membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, apa iya teman-teman? Lalu, apakah AI ini membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan akademik? Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Ya, jadi itu AI telah menjadi bagian penting dari berbagai aspek kehidupan. Yang pertama dari aspek pendidikan, kesehatan, lalu ada aspek industri dan lain-lainnya. Nah, AI ini dikembangkan sejak pertengahan abad ke-20, yang mana AI mengalami kemajuan pesat berkat yang namanya machine learning dan deep learning. Yang mana teknologi ini tuh banyak digunakan dalam sistem asisten virtual dan sistem rekomendasi dan otomatisasi industri. Di dalam bidang pendidikan, AI itu meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui materi adaptif dan feedback otomatis. Akan tetapi, tantangan seperti ketergantungan teknologi, ancaman terhadap kreativitas, dan isu etika itu tuh masih perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian terus dilakukan untuk memaksimalkan manfaat AI sambil mengelola risikonya. Baik lagi, jadi di sini apakah saya setuju atau tidak? Saya setuju bahwa AI akan menyebabkan mahasiswa lebih memiliki kemampuan akademik yang lebih tinggi. Apa alasan saya setuju adalah yang pertama, informasi yang lebih luas dan mudah diakses, di mana dengan menggunakan AI, mahasiswa itu dapat dengan mudah mengakses berbagai referensi akademik, jurnal, jurnal ilmiah, dan materi pembelajaran dari seluruh dunia. Nah, teknologinya itu seperti ChatGPT, Gemini AI, Cloud, terus juga Scholar, itu membantu mahasiswa menemukan informasi dengan lebih cepat dan akurat. Terus yang kedua adalah mempersonalisasi metode pembelajaran, di mana seperti yang kita tahu bahwa setiap mahasiswa itu memiliki metode pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, jadi AI itu dapat menyesuaikan materi berdasarkan kebutuhan individu tersebut, memberikan rekomendasi latihan soal, serta memberikan feedback otomatis agar mahasiswa bisa belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Lalu yang ketiga adalah efisiensi waktu dalam memahami materi dan merangkum. Jadi AI itu memungkinkan mahasiswa untuk belajar lebih efektif melalui fitur yang namanya ada yang namanya penerjemah otomatis, lalu ada juga ringkasan teks dan ada alat bantu penulisan. Misalnya AI dapat merangkum buku atau artikel panjang menjadi poin-poin utama sehingga mahasiswa bisa memahami isi materi dengan lebih cepat. Dan yang terakhir adalah membantu manajemen waktu dan produktivitas, di mana AI itu bisa mengatur jadwal belajar, mengingatkan tenggat waktu, tugas, serta mengoptimalkan manajemen waktu. Aplikasi yang seperti ini tuh biasanya Notion AI atau Todoist AI dapat membantu mahasiswa tetap produktif dan terorganisir. Lalu strategi menggunakan AI untuk meningkatkan kemampuan akademik itu tuh yang pertama adalah dengan kita menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai alat untuk berpikir kritis. Yang mana mahasiswa itu tuh harus memahami bahwa AI bukan pengganti pemikiran manusia, tetapi adalah membantu proses belajar, di mana AI dapat digunakan untuk mencari referensi, menjelaskan konsep yang sulit, dan memberikan sudut pandang baru. Akan tetapi, mahasiswa harus tetap mengembangkan kemampuan berpikir mereka secara kritis dan analitis. Lalu yang kedua itu menurut saya adalah memanfaatkan AI untuk personalisasi pembelajaran seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa AI dapat menyesuaikan materi berdasarkan kebutuhan individu. Seperti mahasiswa dapat menggunakan platform AI seperti Khan Academy, Coursera, dan Duolingo untuk mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Yang ketiga adalah strateginya menggunakan AI dalam analisis data dan riset akademik, di mana dalam penelitian ini mahasiswa tuh bisa memanfaatkan AI untuk menganalisis data, mencari jurnal ilmiah, dan menyusun laporan akademik. Alat yang digunakan tuh biasanya seperti dari ChatGPT, Zotero, Grammarly, dan sama SPSS AI yang dapat membantu meningkatkan kualitas penelitian dan mempercepat proses pengolahan data.
Yang keempat adalah strateginya itu mengoptimalkan AI untuk meningkatkan efisiensi belajar, di mana mahasiswa dapat menggunakan AI untuk merangkum buku, mengkoreksi tata bahasa, atau mengubah teks panjang menjadi poin-poin utama. AI juga dapat membantu dalam mengorganisasi jadwal belajar dengan alat seperti Notion AI atau Google Calendar AI. Seperti mahasiswa bisa lebih produktif lagi. Kesimpulan dari topik ini itu bahwa AI dalam dunia akademik memang terbukti banyak memberikan manfaat bagi mahasiswa seperti mempermudah akses ke sumber belajar, terus juga mempersonalisasi pembelajaran, meningkatkan efisiensi dalam belajar, serta membantu manajemen waktu dan produktivitas. Jadi dengan teknologi AI ini, mahasiswa dapat mengoptimalkan cara mereka memahami materi, mengelola tugas akademik, dan meningkatkan kualitas riset mereka. Nah, akan tetapi ini tuh penting bagi mahasiswa untuk menggunakan AI secara bijak. AI seharusnya tuh menjadi alat bantu kita untuk berpikir kritis, bukan alat untuk kita suruh berpikir kritis. Sehingga sehingga mahasiswa tuh tetap harus mengembangkan kemampuan analitis dan kreativitas mereka sendiri. Nah, dengan strategi yang tepat seperti memanfaatkan AI untuk personalisasi pembelajaran dan analisis data akademik, mahasiswa akan dapat meraih prestasi yang lebih baik tanpa kehilangan esensi dan proses belajar itu sendiri. Berikut merupakan jurnal daftar pustaka yang saya pakai untuk memperkuat alasan mengapa saya setuju bahwa AI dapat meningkatkan kemampuan akademik. Mungkin sekian itu saja. Terima kasih banyak.